Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salli wa sallimu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Kata Subhanallah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk sama-sama hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan langkah kaki kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Allahumma amin. Salam dan salam dapat disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga insyaallah sampai kepada umatnya hingga akhir zaman. Kumaha dalam maksudnya? Alhamdulillah. Fisiknya sehat, pesaknya Masya Allah ya. Senang sekali hari ini saya bisa hadir kembali menyapa sahabat-sahabat semuanya. Dan tema kita hari ini terkait Al-Quran ya. Tema kita hari ini judulnya terhubung dengan Al-Quran. Ini penting saya sampaikan. Begini Bapak Ibu, saya tanya dulu boleh ya? Berapa juz Bapak Ibu sehari baca Al-Quran? Halo? Berapa juz Bu? Satu? Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau lihat wajah-wajahnya ini memang Masya Allah, wajah-wajah Al-Quran deh. Masya Allah ya. Insya Allah ya. Kalau yang belum one day one juz, minimal one day one one halaman lah ya. Masya Allah. Nah begini, yang penting terus terhubung dengan Al-Quran. Kenapa? Karena banyak orang yang kalau lihat KTP-nya sih ya Islam, tapi kadang-kadang kehilangan koneksi dengan Quran. Makanya kalau saya urut dari awal, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon izin ya. Kan kita tuh semasa dalam Al-Nur mengatakan, ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, kita semua menjawab, bala syahidna. Dalam soal Al-Araf 172. Maka sepanjang perjalanan sesungguhnya harus dibuktikan. Makanya kita kadang-kadang nggak sadar ada dalam ajakan sholat dan azan itu azan dan iqamah itu kan ada syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita itu harus tunduk kepada yang akbar ya. Maka di awal dengan Allahu akbar. Nah, maka dari itu untuk terus terhubung dengan Allah, Allah mengutus Rasul, ya, Rasul penuntut pada Nabi, gitu. Yang kemudian Allah menjadikan perantara malaikat Jibril untuk menyampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka dari itu di antara mukjizat, ya. Kalau dulu mukjizat Nabi Musa apa? Tongkat berubah menjadi ular atau tongkat dipukulkan. Nah, jadi kita hari ini bisa nggak melihat kejadian itu? Tidak, ya. Kemudian Nabi Ibrahim tidak hangus di mata. Nah, untuk Rasulullah Muhammad SAW kita bisa melihat mukjizat itu Pak hari ini. Itu bahkan terjaga sampai nanti yaumul kiamat.
Ini Al-Quran yang tidak lekang oleh waktu. Nah, kadang-kadang kita itu tidak sadar kita sedang memegang mukjizat teragung yang bisa disaksikan sampai nanti hari kiamat. Al-Quran. Nah, tapi sayangnya tadi banyak orang yang masya Allah ketika baca Quran itu, Ustaz kenapa cepat bosan? Betul tidak? Buka Quran tapi di HP. Pas lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, ayo WA. Akhirnya ada notif gitu. Ayo main WA, lihat grup ini, lihat grup itu. Tadi baca Quran baru Alif Lam Mim. Nah, hilang kemudian baca Quran gitu. Atau kalau nggak begitu cepat ngantuk, Bu. Mohon maaf Pak, baru buka Quran perasaan sudah 1 juz, ternyata baru 1 ayat. Masya Allah, ngantuk Pak. Mata yang tadinya cengat Pak, tiba-tiba gitu. Beda saat nonton bola mata dengan tutup. Nah, gitu. Jadi ada apa dan bagaimana gitu ya. Padahal sesuatu yang istimewa, gitu, sesuatu yang luar biasa yang ada di rumah-rumah kita, merupakan mukjizat, begitu kan? Gitu. Nah, maka setidaknya ada 3 alasan ya, kenapa orang tidak terhubung dengan Al-Quran. Oke, jadi ini latar belakangnya begini. Ya, maka sebelum dimulai sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita memohon dulu kepada Allah yang bermanfaat ya. Bismillah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni. Baik ya. 3 alasan ya, 3 alasan. Karena orang tidak terhubung dengan Al-Quran karena yang pertama bisa jadi gak paham keuntungan berdekatan dengan Quran. Apa yang pertama? Bisa jadi tidak paham apa sih untungnya saya dekat dengan Quran. Kayak gini, ibu di rumah ada kucing, oke, coba sama ibu dikasih uang segepok, apa kira-kira reaksi kucing? Gimana Pak? Nah, coba sekarang ibu yang dikasih uang, oh mana bisa agak gitu. Itulah umpamanya ketika orang kemudian tidak tahu ya tentang kemudian apa sih manfaatnya saya dekat dengan Quran. Memang Bapak Ibu, kalau kita dekat dengan Quran, sering baca Quran, hutang kita nggak jadi lunas. Ya, ketika kita lapar baca Quran nggak jadi kenyang, kebutuhan kita nggak memang. Tapi dengan kita membaca Quran, ini ayatnya. Saya sampaikan dulu ini ya. Surah Yunus ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Allah sampaikan dalam Al-Quran bahwa wahai manusia telah datang kepada kalian mau'idhah. Mau'idhah itu artinya bisa pelajaran, bisa nasihat. Begini, kalau kita lagi bingung, lagi sedih gitu ya, butuh solusi, tiba-tiba ada teman kita yang memberikan nasihat. Begini Bu, solusinya begini Pak. Kira-kira senang apa tidak? Senang. Ini yang kasih nasihat langsung siapa? Allah. Makanya kalimatnya min rabbikum, untuk menekankan. Kalau kita sedang sedih, ya sedang butuh solusi, coba minta nasihat kepada Allah. Di mana nasihatnya? Dalam Al-Quran. Makanya Quran ini bukan hanya kita bacakan, ya, dari lisan dia tilawah, dari akal dia bahan tafakur, dari hati bahan tadabbur. Ulangi, lisan jadi bahan tilawah, akal bahan
Siapa ini? Lisan bahan tilawah, akal hati ada. Ya. Kenapa? Ketika lisan kita mengatakan la yukallifullahu nafsan illa, yakin tidak? Benar? Tapi ketika datang masalah, merasa masalah itu gitu. Oh, berarti tilawahnya jalan, ya. Tapi kemudian belum sampai untuk tafakir, ya. Oh, harus tafakkur. Ya, Al-Quran menyuruh itu kepada kita. Oh, nanti lanjutnya tadabbur, ya. Ternyata masya Allah nasihat dari Allah. Ya, kita diberikan oleh Allah nasihat dari Allah. Maka kalau kemudian kita yakin dan tahu, ya, ingin dekat dengan Quran, cari tahu apa manfaatnya. Oh, ternyata kalau saya dekat dengan Quran, saya dekat dengan nasihat dari Allah. Oh, gitu. Oh, itu. Yang kedua dari syifa, obat. Obat apa Ustaz? Syifa lima fi sudur. Ya. Imam Syekh Asadi dalam kitab beliau, ya, Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam, mana beliau menyampaikan bahwa obat hati sifatul lima fi sudur min amradis syahwat wa amradis syubhat, yaitu obat dari sakitnya syahwat dan berupa syubhat. Baik sekalian begini, ya, kadang-kadang karena hati itu gelap sehingga kita tidak bisa melihat nikmat-nikmat Allah yang banyak. Coba saya tanya, Bapak Ibu, kita bisa melihat karena ada apa? Karena ada, halo, ada apa? Mata. Cukup ada mata saja? Tidak, tapi harus ada cahaya. Ya, karena ketika gelap, meskipun mata kita berfungsi, kadang jadi tidak bisa. Nah, gitu ya. Bu, nikmat dari Allah itu banyak sedikit? Banyak. Tapi ketika hatinya luput dari cahaya Quran, maka seolah-olah nikmat Allah itu nggak ada. Gitu. Masya Allah, kemarin saya ngisi di lapas, teman-teman kita di sana. Saya mah gampang saya sampaikan ke mereka untuk bersyukur. Salah satunya apa? Coba Bapak Ibu pegang hidungnya. Silakan pegang hidungnya. Ada? Ada bolongnya? Cincang sama bolongnya. Kehandap kalau coba yang kedua, kalau hidung bolongnya ke atas. Kumamu? Kalau begitu foto, nikmat dari Allah itu karena hatinya kemudian gelap, jadi tidak terasa itu nikmat gitu. Ya, nikmat gigi baru terasa kalau sudah sakit. Datang yang nengok bawa buah-buahan tuh, masa siapa yang makan? Nah, sehat, dari makan gitu ya. Oh, ternyata ketika hatinya gelap, jadi tidak bisa melihat nikmat-nikmat Allah. Nah, dengan kita membaca Al-Quran, maka hatinya akan terang, gitu. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa lagi Ustaz? Wahudan sebagai petunjuk. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kadang-kadang simpel saja pelajaran. Kita lagi nyari alamat, terus ada orang yang nunjukin, Bapak itu sebelah sana. Bahagia kan? Nih, Allah nunjukin kepada kita ini kalau mau selamat dalam hidupmu, menuju kepada akhirat, menuju kepada surga, maka dari kalau kita mulai berbafi, hudalin. Di sini tunjuknya kalau ingin selamat. Nah, sekarang ketika kita ingin masuk surga, ininya diabaikan, nggak terhubung. Seperti kita kemudian punya map, ya, baru mapnya diambil, oh kemana kita begitu. Nah, huda sebagai petunjuk. Tuh, 3. Apalagi itu dalam ayatnya warahmah sebagai kasih sayang. Kalau sudah Allah berikan kasih sayang terbesar, inilah Al-Quran. Ar-Rahman 'allama Quran khalaqal. Ternyata nikmat Allah yang paling besar itu Al-Quran. Allah yang ngajarin Al-Quran kepada kita.
Ya, karena sesungguhnya kalau Allah tidak menurunkan Quran, bagaimana kita bisa mengenal surga dan neraka, mengenal tauhid, mengenal Rasulullah, mengenal syariat-syariatnya. Ini Pak yang ada di hadapan kita. Nah, makanya kalau ingin dekat dengan Quran, apa tadi yang pertama? Harus cari tahu, ya. Karena kadang-kadang kita belum tahu amat, Bu, ya. Tapi kalau ya yang kekinian pasti tahu, ya. Kemarin lagi ramai kan, apa Bu yang di Jakarta itu? Tuh, Citayam hafal, ya. Sekarang coba tes, ya. Al-Quran urutan suratnya, Bu. Al-Fatihah, Al-Ba, Ali, Al-Imran, Al-Imran. Terus An-Nisa, terus Al-Maidah, terus Al-An'am, terus Ibu tinggalin tuh. Nah, habis itu ada tinggalin Al-A'raf, terus Al-Anfal, terus bapak-bapak cuci mobil. Nggak usah dulu. Apa kan Ustaz Al-Fatihah dari Al-Baqarah. Nah, ini Bapak sekalian, ya, nggak connect dengan Al-Quran, gitu, ya. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penting. Kenapa orang kemudian tidak terhubung dengan Quran? Bisa jadi nggak tahu apa manfaat saya dekat dengan Quran. Itu dari ayatnya, sekarang hadisnya. Ini saya singkat saja ya. Al Rasulullah begini, hadis riwayat Abu Umamah. Ini sering disampaikan oleh Pak Asatid. Iqra'ul Quran Rasulullah. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Quran, sesungguhnya Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat. Gini ilustrasinya Pak, supaya gampang. Ibu sedang berbelanja di supermarket. Itu pas udah depan kasir, udah dihitung, lihat dompet nggak ada. Wah, pasti apa yang dirasakan? Kesal, lembut. Nah, wah, itu terus di hadapan kasir, terus dia tahu ini dompet nggak ada, ya. Atau tiba-tiba ada teman ibu, jangan, kenapa? Gitu ya. Wah, ibu merasa kata teman ibu ini. Ya, ini kata apa namanya, dompet ada, ya, ini mau bayar. Kemudian ibu, teman ibu mengatakan, tenang Bu, ini dari saya dulu, ya. Bu, kira-kira rasanya gimana? Lagi kesusahan ada ya? Allah gimana? Itu kata orang Surabaya, asal ditonjok, nah gitu. Kayak kamu peribahasa, asal ditonjok, artinya itu asal mendapatkan kebahagiaan yang besar gitu Pak. Nah, di akhirat itu Pak, kita sedang kesusahan. Oh, minta tolong ke siapa? Ke teman ini sedang susah, ke yang ini sedang susah. Tiba-tiba datang Al-Quran memberikan apa tadi? Syafaat. Pak, ini pasti bahagia banget. Makanya rugi kalau orang yang kemudian sudah ada di rumahnya Al-Quran tapi hanya menjadi pajangan. Makanya kata para ulama, ketika ditanya, Syekh, bagaimana kondisi hubungan para ulama dulu dengan Quran? Sama hubungannya seperti orang-orang sekarang dengan handphone. Kalau di handphone kita tidak menemukan debu, maka di mushaf kita jangan sampai menemukan debu. Artinya kalau ada debunya jarang di Ustaz Nabi pernah ada juga. Oh, berarti ada. Nah, gitu ya. Mungkin Ustaz baca setahun sekali pas bulan Ramadan. Nah, ini bagus sekali. Ya, berarti ada yang keliru. Kenapa? Ini adalah al-mu'jiz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang kita bisa saksikan hari ini mukjizat itu. Ya, gitu. Nah, maka dari itu kalau kita ingin syafaat Al-Quran, sering-sering terhubung dengan Quran. Ya, kalau kita jadi sahabat Quran, maka jangan jadi sahabat yang kemudian kalau kita suka kesel ya sama orang yang apa namanya ingat sama kita kalau lagi ada butuhnya aja. Ada Pak yang begitu? Kita ingat ke kita tuh kalau lagi ada perlunya aja. Oh ya? Maka kadang-kadang kita
baca Al-Quran itu karena ada momen-momen tertentu, tidak. Sesungguhnya ini adalah syafaat bagi kita. Ya, nah itu Pak. Apalagi Ustaz, ya hikmahnya atau fadilahnya. Kalau Rasulullah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sama Pak, ya. Maka yang punya cucu, Pak ya, gitu, ajarkan surah Fatihah, ya, itu oleh orang tuanya. Sehingga kenapa saat kita wafat, anak kita, cucu kita bisa baca Al-Fatihah gara-gara kita, maka kita mendapat pahala jadi. Gitu, ya, ajarkan mereka Al-Quran. Kalau kita kemudian khawatir anak kita belum makan, anak kita pulsanya habis, kita harus lebih khawatir kalau anak kita belum bisa membaca Al-Quran. Apa yang diharapkan saat kita wafat? Apakah mereka akan ingat kepada kita? Walau ma'alam. Kalau orang tua selalu ingat kepada anaknya. Kalau anak belum tentu ingat kepada orang tua. Maka ketika kemudian kita dekat dengan Al-Quran, mengajarkan kepada anak-anak kita Al-Quran, maka mudah-mudahan apa yang mereka lakukan bermanfaat untuk kita. So, ini ya. Jadi kenapa orang tidak cepat bosan dengan Quran? Barangkali dia tidak tahu, ya, tidak tahu apa fadilah atau keuntungan, ya, kalau dekat dengan hal satu. Yang kedua, Bapak sekalian, kenapa kita cepat bosan, ya? Kenapa kemudian kita sering malas baca Quran? Bisa jadi Pak, hatinya rusak. Apa Bu? Hatinya, ilustrasi sederhana begini. Ibu dikasih makanan enak Bu, ya, tapi mohon maaf sedang sariawan. Cek makanan yang enak tadi nikmat tidak? Nah gitu kan. Jangankan makan yang enak Bu ya, gitu kan. Gitu. Apapun yang masuk minum pun oh benar. Al-Quran sudah baik Pak, sangat baik, sangat istimewa. Tapi kemudian ketika tempatnya rusak, ya, bahasa Quran yang kolbunya sedang marid, sedang sakit, ya, seperti kita punya bibit unggul bagus tapi lahannya tandus gitu, sehingga nggak tumbuh, ya. Makanya kata sahabat yang mulia Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Kalau hati kita bersih Pak, maka tidak akan pernah kenyang membaca Quran. Coba kadang-kadang tadi yang kita rasakannya baru juga satu lembar itu mulai lama, jus bisa pada lembar dulu, padahal baru satu halaman gitu ya, gitu Pak. Ya, maka oleh karena itu Bapak sekalian harus dirawat hatinya, ya, gitu, disiram dengan ilmu hati seperti hari ini alhamdulillah, ya. Kemudian dipupuk hatinya dengan pupuk istighfar Pak, ya, gitu, dirawat. Kenapa? Karena kemudian kalau tanahnya tandus, bibit sebagus apapun, ya, maka tidak akan tumbuh. Tadi udah tahu sih keutamaan Quran apa, ya, tapi ketika hatinya lalai, maka apa terusan yang dilakukan? Tadi perbanyak talabul ilmi, perbanyak istighfar, dan terus dekat sama Quran paksain. Barangkali dosisnya kurang Pak. Apa Bu? Dosisnya jadi tidak efek gitu. Jadi terus dibacanya. Ustaz aku mau terbata-bata, baca aja. Ya, Ustaz aku mau baca dari latinnya, baca aja. Ya, gitu. Kenapa? Karena mungkin dosisnya kurang dengan Quran, sehingga Quran yang ada itu nggak efek gitu. Ya, gitu. Maka insya Allah ketika hatinya sudah sembuh, akan kangen terus dengan Quran. Ya, saya sering kasih ilustrasi begini. Kita sedang ada di kereta atau di mobil, ya, di bus misalkan, terus kita mau buka Quran, ya. So, kira-kira kalau ada di posisi itu, yang malu yang baca Quran atau yang nggak baca Quran? Sekali lagi, kita sedang ada di mobil bis, ya, atau ada di kereta, kita buka Quran, ya, bacalah. Kira-kira yang malu kita yang baca atau yang nggak baca? Yang baca. Harusnya yang malu
Nah, kenapa misalnya ya pusat kaderisasi dia bisa dan seterusnya. Pokoknya itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Maka jaga hati kita untuk apa? Senantiasa sehat. Ya, betapa banyak hari ini orang yang kemudian kenyang fisiknya, 4 sehat 5 waduh, gitu ya. Tapi hatinya, batinnya kosong, batinnya kering gitu, ya. Sehingga tiap minggunya harus healing, ya. Terus apa? Nah, gitu ya. Udah kesini, udah kesana, tapi harusnya masih. Kenapa? Mungkin barangkali ya dia melupakan ini. Syifa pun obatnya dia lupa. Nah, gitu ya. Jadi, kenapa orang bisa terputus hubungannya dengan Quran? Yang pertama tadi bisa jadi karena tidak paham keuntungan dengan Al-Quran. Yang kedua bisa jadi tempatnya atau hatinya apa? Sakit. Maka terus istighfar kepada Allah. Ya, kenapa? Apa yang dilihat, apa yang dipegang, apa yang dengar itu pengaruh ke hati kita. Jadi kita menikmati maksiat, ya, itu kemudian berpengaruh pada hati kita. Ya, karena ada nikmat ibadah, ada nikmat maksiat. Kalau Allah sudah cabut nikmat maksiatnya, dia akan senang ibadah. Senang kalau lama-lama sujud, lama-lama berdiri. Saya pernah sampaikan, kaki kita ini pegel lebih seringnya karena jalan-jalan di mall daripada pegel karena sholat malam. Sampai pas sujud tarawih, Ustaz ada panjang teri kumaha. Panjang teri kene kumaha? Dan seterusnya. Ya, kenapa enggak betah? Ya, oleh karenanya hatinya kita perbaiki, insya Allah kemudian kita akan menikmati bacaan Quran. Terus baca. Ya, dosis yang mungkin kurang. Awal-awal mungkin tadi one day ayat maafnya, nanti nambah ya 1 halaman nambah. Terus nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai enggak. Makanya kata Ustaz Al-Hidayat itu, kalau kemudian dalam 1 hari kita nggak bisa baca Quran dari 24 jam itu, maka dosa apa yang kita lakukan sehingga mata ini seolah-olah terhalang dari Al-Quran. Ya, seolah-olah bukan kita yang malas baca Quran, tapi Quran yang malas ditonton oleh kita. Itu dosa apa yang kemarin saya nggak baca Quran? Oh, mungkin ini nyari, karena berpengaruh ke dalam hati kita. Ketika hatinya baik, hatinya kemudian sehat, insya Allah akan kangen terus dengan Quran. Kalau nggak baca Quran panas diri sih. Masa ibu dia baca Quran itu panas diri gitu. Itu ayat yang satu tidak atas panas. Nah, gitu kan. Masya Allah. Ya, kita itu lebih pasti menghitung uang kita daripada kemudian menghitung ayat-ayat Allah. Ya, jawab tentang Bismillah Pak, ayat sabarah huruf. Halo, Bu. Coba. Bismillah ada berapa huruf? 11. Bukan. Berapa? Cum. 9. Mana cum? Ada? Terjadi Pak. 19 huruf kata Rasulullah, kalau kita mau baca Quran, pahalanya itu ya 1 huruf 10 kebaikan. Jadi kalau baca Bismillah doang 190 kebaikan. Terus nanti di dunia jadi petunjuk, di alam kubur jadi penerang, di akhirat nanti syafaat. Luar biasa. Ya, di dunia jadi petunjuk, di alam kubur jadi penerang, kemudian di akhirat jadi syafaat. Saya teringat sebuah kisah. Kalau tidak salah ini kisah Ibnu Umar. Ya, begini. Beliau kemudian sedang makan, ya. Ketika bertamu, kemudian lampu itu tiba-tiba penerang itu mati. Ya, nama mungkin aliran. Nah, ketika lampu itu kemudian nyala kembali, ya, penerang itu nyala kembali, kemudian tuan rumah itu melihat Ibnu Umar kemudian sedang nangis. Kenapa gitu ya? Ini apakah karena gelapnya?
Ibnu Barak begini, kita sedang ada di dunia saja, lampu mati, ya nggak nyaman, ya. So, pokoknya ibu di pasien bumi, aku minat, tapi syaratnya satu, ya tidak boleh ada lampu kumaha. Orang gitu ya. Kata Ibnu Barak, bagaimana nanti di alam kubur, ya gelap, tidak ada penerangan. Masya Allah, sampai ke sana. Nah, apa usaha penerangan? Nanti dia dikubur teh ayah lampuan. Halo, ayah lampuan. Apa usaha dari rumah canggih bagian kayak no? Akhirnya enggak. Apa tuh penerangannya? Ini Pak, Al-Qur'an. Maka baca, gitu. Ya, terbata-bata baca. Masya Allah. Ya teman-teman kita di lapas tuh. Bosan ada yang mau sekolah di ikra'nya, bosan di hijibnya ayo gitu, masya Allah. Kenapa? Sudah timbul hatinya sudah baik. Ya, dua. Jadi yang pertama, orang bisa tidak terhubung dengan Quran mungkin karena belum paham, ya keuntungan dengan hal. Yang kedua bisa jadi hatinya sedang sakit. Yang terakhir, apa usaha yang terakhir? Kalau tadi faktor internal, sekarang faktor eksternal gitu. Ini jangan lupa ya. Pasti ini mas sudah ketebak. Yang ketiga, gangguan setan. Pak, ini jangan dilupakan Pak. Ya, kita itu punya musuh Pak. Bahkan Allah sebutnya itu aduwwun mubin Pak, musuh yang nyata padahal nggak kelihatan. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sungguh setan itu musuh yang nyata. Kita nggak bisa lihat mereka, mereka bisa melihat dari tempat yang tidak bisa kita lihat, dan mereka itu tahu kelemahan kita, Pak. Ya, setiap kita mereka tahu kelemahan kita tuh. Ya, ada yang lemah, ya dalam bab syahwatnya tuh, berarti digoda tuh ya. Ada yang lemah dalam urusan hartanya, masuk urusan ya. Ada yang lemah dalam urusan jabatannya masuk tuh gitu ya. Masya Allah. Lantas kalau kita lemah dalam berbagai sisi, bagaimana jadi Pak? Ini lakum aduwwun mubin ya, masya Allah. Kita tadi hafal betul ya. Ada nama-nama yang kemudian terkenal dalam Cintayam. Siapa namanya? Jadi dalam alhamdulillah ya. Ini tongkol terang ya. Ya gitu kan. Selain maksudnya dia pada gitu ya, masya Allah. Tapi kadang-kadang untuk urusan-urusan akhirat ya, memang dilupakan gitu. Maka setan itu dia gigih gitu Pak dalam tanda kutip ya, menangkap peluang agar kita gagal dalam kebaikan-kebaikan. So kalau kita berkaca ke hari-hari yang sudah kita lewati ya, berapa kali setan menggagalkan usaha kebaikan-kebaikan yang kemudian kita akan lakukan. Beres sholat, mau sholat sunnah, kata setan, udahlah jangan, kau kan orang sibuk, udah nanti aja kan sunnah ya, pergi dong gitu. Mau buka Quran, terus di sampingnya ada HP, jadi apa yang dibuka? Nah gitu ya. Maka satu-satunya ayat yang langsung oleh Allah disuruh untuk kita bertahun itu bahwa tentang Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billah. Oh, ternyata untuk membuka Quran harus isti'adzah, membaca a'udzu billahi minasyaitonir. Karena setan paling gak suka kalau sudah ada orang yang mau dekat dengan Quran, sudah mau menghafal Quran, ya gitu. Kata ibu mau menghafal Quran, ya. Kadang-kadang ketika dihafalkan yang ini, yang itu lupa. Kadang-kadang membacaan nama, ya. Amma yatasaaluna lin naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kala sawfa ta'lamu summa terus summa awalnya apa ujungnya atas gitu ya. Atau lagi baca kemudian surah At-Tin ya. Idza ladzina amanu wa amilus sholihati harusnya falahum ajrun. Tadi itu kan kalah kan? Atau jadi lupa gitu ya. Hati-hati ya. Gitu. Ini pihak ketiga ya, faktor eksternalnya gitu. Maka kemudian
iblis dan keturunannya itu akan membuat kita gagal untuk membaca Quran. Kenapa? Di sini ada petunjuk, di sini ada rahmat Allah, di sini ada sifat tadi, di sini ada segala kebaikan-kebaikan yang kalau kemudian orang sudah dekat dengan Quran, maka tugas mereka bisa pensiun begitu. Nah, maka tugas kita sekarang bagaimana kemudian dekat dengan Al-Quran. Maka harus tahu kewajibannya, ya. Kewajiban kita terhadap Al-Quran ada berapa, gitu Pak. Ya, jangan sampai kemudian keimanan yang kita hafalkan dari masa kecil, rukun iman ada 6, 1 iman kepada 2 malaikat, 3 kita, 4 5 hari akhir, 6 nah gitu ya. Tapi kadang-kadang kemudian itu tidak terbuktikan, disconnect gitu dengan Quran deh. Persis seperti kita punya HP, pergi ke suatu tempat sinyalnya nggak ada, ya. Kuota ada, ya, kemudian pulsa ada, tapi nggak ada. Oh yang gitu, itu kan gitu, ya. Nah maka saya akan memutuskan hubungan dengan Quran, lupa terhadap Quran, sehingga kemudian hilanglah kebaikan-kebaikan. Tuh. Gitu. Maka harus tahu bagaimana kewajiban kita terhadap Quran. Kan dalam hidup ini selalu ada dua, ada hak dan ada kewajiban. Haknya kemudian kalau kita akan dapatkan sebagai huda dan muttaqin, tapi ada kewajiban yang harus kita tunaikan untuk Quran. Nah ini mah nanti dibahasnya mungkin pertemuan selanjutnya, tapi saya akan bahas satu saja. Ada 5 kewajiban terhadap Al-Quran, ya. Yang pertama membaca bukan. Yang pertama bukan. Yang pertama ya ini Pak. Sebelum membaca, sebelum nanti memahami, sebelum mengamalkan, sebelum menyampaikan, poin pertama kewajiban kita terhadap Al-Quran itu adalah mengimani apa? Ini yang kadang-kadang hilang. Sedang baca tapi tidak sadar bahwa ini adalah kalam Allah yang langsung diturunkan oleh malaikat Jibril, ya, malaikat yang paling mulia. Kemudian diturunkan oleh Nabi yang paling mulia, diturunkan di tempat yang paling mulia, Makkah, dan diturunkan di bulan yang mulia, bulan, diturunkan di malam yang paling mulia, Lailatul. Bahkan mohon maaf, nih ilustrasinya begini. Ini asalnya apa Bu? Pak? Kertas. Ya. Kertas ini Bu, ketika sudah dituliskan Al-Quran menjadi mulia. Tidak ada orang yang berani menginjak Al-Quran. Padahal awalnya ini adalah kertas saja bisa jadi mulia Pak, gara-gara Al-Quran. Maka apalagi kita, kalau kita kemudian ingin menjadi orang yang mulia, maka disebutnya Al-Quranul Karim, Quran yang mulia. Kenapa mau kemuliaan? Sekali lagi di dunia dia jadi petunjuk, di alam kubur jadi penerang, di akhirat jadi apalagi itu yang kita tunggu, ya. Pulang dari sini yang belum bisa baca Quran, belajar Al-Quran, ya, alif-alifan, ikro, baca gitu ya. Yang sudah punya Al-Quran kemudian yang artinya baca, ya. Dan harus punya Al-Quran yang kita miliki sebagai Quran terbaik. So gunakan harta kita untuk beli Quran yang kita senang kalau lihat. Jangankan ini Quran di rumah punya, kata teh kos Quran sobe gitu ya, masalah gitu ya. Kata teh sampai masih jadi rapi, ya, pemasihan di mana? Nah ini pilih Quran yang paling seneng, kan banyak sekarang ya sambalnya tuh, ya sambal. Dan jangan punya satu mushaf Quran deh, ya, di kamar ada, di ruang tamu ada, gitu ya, di tempat di musolanya ada, misalnya gitu ya, sehingga dan kadang-kadang jauhnya itu yang membuat malas berdoa. Ibu ada yang baca Quran tapi ibu kumaha variabel. Maka harus diletakkan di tempat-tempat yang kita sering duduk bisa, yang kecuali di WC kan, ya. Nah jadi kemudian kita lihat Quran di sana.
Makanya kata guru saya masih ingat nasihatnya begini, kalau sedang malas baca Quran cukup tatap saja. Gimana Bu? Kalau sedang malas baca Quran cukup tatap saja. Iya, mengikuti Quran dibaca. Jujur malas ya? Tinggal ya. Ya. Kenapa kata guru saya banyak orang jatuh cinta karena tatapan? Oh, sudah pas ditatapannya. Oh itu Al-Quran. Ayo kita buka lagi. Ya, coba berapa tipsnya. Jadi kalau sedang malas membaca Quran, lihat ya bukan. Ini masya Allah mukjizat. Yang akan menyelamatkan saya itu di alam kubur, menemani saya di alam kubur, dan syafaat di hari kiamat. Nah gitu. Maka begitu ya. Orang-orang yang kemudian dia mau membaca Quran, mau berinteraksi dengan Quran, Allah akan terangkan hatinya, ya, sehingga hati tadi terang, gitu ya, gitu. Masya Allah. Nah ini berarti di pertama nanti kita teruskan ya poin-poin berikut. Jadi yang pertama harus mengimani dulu bahwa ini adalah dari Allah sebagai pedoman hidup kita. La raiba fi. Terakhir, Allah sampai saya teliti waktu itu di S2 ya, ketika saya meneliti, ternyata Allah menggunakan kalimat larawi babi yang artinya larawi babi itu tidak ada terang. Itu hanya 3 tema pada dalam Quran. 1 terkait Quran Al-Baqarah dari kita bulan ribafi. Kedua tentang hari kehidupan setelah kematian, ya. Ada juga kalimatnya la raiba babi. Ada juga nanti tentang hari kiamat. Ujungnya juga la raiba babi. Masya Allah, ya. Kenapa itu? Al-Quran yang ada di rumah-rumah kita, bahkan ada di gadget-gadget kita, itu kadang-kadang kita abaikan. Padahal kita tahu ini sebagai penyelamat hidup kita. Di dunia jadi petunjuk, di alam kubur jadi penerang, di akhirat jadi syafaat. Nah gitu Pak, ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa terus dekat dengan Al-Quran, ya. Terhubung dengan Quran. Kita harus merasa bahwa ya, kalau masih belum bisa baca Quran, lanjutkan belajar, ya, gitu. Panggil guru ngaji dan seterusnya, silakan, ya, gitu. Sehingga kita malu sama Allah. Kalau kita bertemu kepada Allah saat nanti Allah tanya ngapain aja, kalau kita belum bisa membaca Quran, rasa-rasanya malu. Ya, kamu berapa tahun hidup di dunia? Sekian tahun. Bisa baca Quran? Enggak ya Allah, saya bisa terikul aja. Kuliah, falak dan atas, gitu ya, masalahnya. Jadi dirinya ngapain aja, sibuk ya Allah. Jangan sampai kita mengatakan begitu, maka kemudian kita lakukan kebaikan demi kebaikan, dekat saja dengan Quran. Insya Allah, Quran kita jaga, Al-Quran akan jagain kita. Apa? Quran kita jaga, maka Quran akan jaga kita. Serius, tulis buat status. Kalau kita menjaga Quran, Quran akan menjaga kita. So, ya, gitu. Kita jaga Quran terus apa? Kita baca, kita pahami, ya, tadabburi, dan Quran akan memberikan efek kepada kita, menjaga kita. Itu sama kayak dulu guru saya kemudian pesantren soal pakai sarung Pak. Kita futsal ini pakai sarung. Nah, itu masih sama saya. Ini saya malu kalau bermaksiat kalau pakai sarung. Oh, masalah. Makanya ada murid yang kemana-mana pakai kopiah, ya, tetap haji kurang pakai kopiah lain. Ternyata, gitu akan menjaga gitu. Nah gitu. Quran yang kemudian kita baca, kita pahami akan memberikan efek menjaga kepada kita. Oh, barangkali kita senang maksiat, ya, senang melakukan pelanggaran, senang kemudian terhadap hal-hal yang berbau dosa, barangkali penjaganya tidak ada penjaganya kurang. Ya, terakhir ilustrasinya, ibu ambil uang dari ATM banyak, lewat satu tempat jalan itu terkenal suka banyak perampoknya banyak, kemudian penguntit dan seterusnya. Kita sedang bawa uang, gimana Bu? Takut tidak? Tapi kalau kita kemudian ada bodyguard, nuhiji, gitunya, badannya kekar, itu ahli bela diri, lewat kesana pun jalan kecil. Kenapa? Karena ada penjaga.
maka barangkali kita ya ketika kemudian sering bermaksiat, menyenangi maksiat, gitu kan, kurang penjaga. Kalau kalau kita sudah jadikan Quran sebagai penjaga kita, maka kemudian mudah terhindar daripada maksiat. Masya Allah. Itu Bapak Ibu hari ini. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi baru tentang Al-Quran. Karena sesuatu yang luar biasa yang kita bisa saksikan sekarang adalah mukjizatnya. Masya Allah. Baik, ada pertanyaan? Maka silakan. Sebelum kita tutup dengan doa. Hah? Yang pertama? Oh ya, kewajibannya. Lima kewajiban terhadap Quran. 1. Mengimani. 2. Membaca. 3. Memahami. 4. Mengamalkan. 5. Menyampaikan. Betul ya. Tahu. 1. Mengimani. 2. Membaca. 3. Memahami. 4. Mengamalkan. 5. Menyampaikan. Masya Allah ya. Nah, maka ibu yang tadi mencatat ya, silakan ibu. Nih ada Al-Quran bu ya. Al-Quran, Al-Hafiz. Alhamdulillah saya termasuk yang menjadi penerus kontennya. Maka ibu yang mencatat tadi. Diambil silakan bantu Pak. Oke. Siap. Ya, satu lagi ada pertanyaan silakan. Maka ada apa? Coba. Ada satu lagi hadiahnya. Ada? Jelas ya? Saking jelasnya. Oh ada Pak. Silakan. Oh ya, masya Allah. Baik. Ya. Ada dua syarat Bapak Ibu ya. 1, kata para ulama, kalau di rumah membaca Quran yang sudah robek, rusak ya, jangan kita buang ya, karena jangan. Yang 2 caranya, 1 dibakar ya, 2 dikubur. Tapi pas ngebakarnya jangan sampai live ya. Bahaya ya. Jadi kalau kita mau apa namanya ya, dari mana siapa ya, kadang-kadang saya juga ya, mohon maaf di masjid-masjid di daerah itu kadang-kadang ya Quran sudah mungkin zaman apa gitu ya. Nah itu, maka kalau kita punya harta kirim Pak ya. Kalau kita bepergian tuh sambil bawa mushaf Pak, mungkin 5, mungkin 10 ya di mobil itu. Lewat ke masjid, mungkin masjid yang ini ya, datang simpan Quran di sana ya, gitu. Nah, caranya bisa dengan 1 di kubur atau tapi catatannya jangan sampai wah ini nggak bahaya asal Oke. Satu lagi Pak oh ya, apa Pak? Silakan. Ini tentang buku praktis sifat sholat Nabi. Masya Allah. Kemudian bermanfaat ya. Oke, satu lagi ada pertanyaan di Instagram Pak, mohon izinnya. Oke, masya Allah. Tentang dari Yanti ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana adab yang baik terhadap Quran. Masya Allah. Baik, nah ini juga yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau ya. Jadi adab fi hamal Quran itu bahwa terkait salah satunya adalah ketika kita kemudian dekat dengan Quran, maka kalau ahsannya bagusnya kita memiliki wudu ya. Kita memiliki apa? Tapi jangan sampai nanti jadi tidak baca Quran gara-gara gitu ya. Tapi ahsannya, bagusnya di antara satu adab yang baik itu kita memiliki wudu ya. Berapa baca Quran? Itu alasan gitu ya. Ada wudu. Kemudian apa lagi? Ya, tadi kemudian kita menghadap kiblatnya itu yang ahsan yang baiknya gitu ya. Kemudian kita juga memiliki waktu-waktu khusus dengan Quran, barangkali pada subuh atau pada maghrib ya, gitu. Itu harus punya waktu khusus, me time bahasa keren namanya, me time dengan Al-Quran. Jadi healingnya membaca tadabburi, masya Allah ya. Gitu. Coba ya, nanti kalau sedang ada masalah Pak,
buka aja Quran saja. Biasanya kalau kita kemudian sedang menemukan jawaban, ya sedang memerlukan jawaban, maka Quran akan menjawab masalah-masalah kita. Itu semua ada di situ, ya. Dari masa lalu, masa ini, masa depan ada di sini, ya. Ini untuk semua umur, ya, mau anak kecil, mau pemuda, anak dewasa, ya, orang dewasa, kemudian juga dan semuanya ini kita semua umur, masya Allah, ya. Ya, jadi begitu nanti banyak adab-adabnya yang lainnya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat memuliakan Allah, sekali lagi kita menjadi ahlul Quran, maka yang dekat kita mengenai. Amin Allahumma. Baik, demikian yang disampaikan. Mari sama-sama kita tutup dengan bermunajat, berdoa kepada Allah. Inilah waktu yang terbaik setelah kita talabul ilmi, kemudian di waktu pagi, dan Rasulullah menyampaikan mendoakan, ya Allahumma barik fi ummati fi bukuriha, ya, untuk mendoakan di pagi hari. Maka kita manfaatkan waktu-waktu terbaik ini. Kita mulai dengan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Allah, hamdan na'iman, hamdan shakiran, hamdan ni'aman wa yukafi'u masidan. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma ya Allah, ihdilah kami hamba-hambamu yang berdosa. Ya Allah, jangan Engkau halangi kami dari Al-Quran. Berikan kepada kami nikmatnya membaca Al-Quran. Rahmati kami dengan Al-Quran. Ya Allah, berkahi rumah-rumah kami dengan Al-Quran. Berkahi rumah tangga kami dengan Al-Quran. Jaga anak cucu kami dengan Al-Quran. Ya Rabbana irhamna, irhamna bil Quran. Allahumma ya Allah, maafkan kelalaian kami, kekhilafan kami selama ini ya Allah. Bila kami sering mengabaikan Al-Quran, bila kami sering mengabaikan Al-Quran, ya Allah, jadikan Al-Quran bagi kami petunjuk dalam hidup kami, penerang kubur-kubur kami, dan nanti jadi syafaat saat kami kesulitan ya Allah. Ya Rabbana irhamna ya Karim. Rabbana maafkan kesalahan kami, dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Rabbana. Ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka
Tetapkan hidayah itu di hati kami, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah ya Rabbana, maafkan kekurangan kami. Ya Allah, maafkan bila salat kami sering kehilangan khusyuk. Ya Allah, maafkan ya Rabbana dosa masa lalu kami. Maafkan atas zalimnya diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana a'innana 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Ya Allah, jagalah kami, anak cucu kami. Ya Rabbana, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. InsyaAllah di lain kesempatan bisa bertemu kembali, dan tentu yang benar datang dari Allah yang salah dari kedua sendiri tadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi